Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Syaran Rewasya dari kelas 1110. Jadi di sini saya bakal ngerjain tugas pengayaan dari Serpri ya guys. Oke, jadi tugasnya Serpri itu kita disuruh buat pengayaan. Jadi pengayaan itu dikasih 3 aspek. Dikasih 6 aspek. Aspeknya ada banyak lah. Cuman sekarang saya pilihnya aspek ekonomi, politik, dan aspek budaya. Oke, kita mulai ya. Bayangin, ratusan tahun lalu, kepulauan kita tuh jadi pusat rebutan dunia. Semua itu gara-gara rempah-rempah kecil yang aromanya bikin bangsa Eropa mabuk keuntungan. Terus, kalau dari aspek ekonominya, rempah-rempah kayak pala, cengkeh, sama lada itu tuh jadi komoditas emas waktu bangsa Eropa, terutama Belanda, nggak mau saingan. Mereka bikin monopoli perdagangan lewat VOC. Artinya, hanya mereka yang boleh beli dan jual rempah-rempah. Curang banget sih emang. Terus akibatnya pedagang lokal kehilangan kebebasan dan kekayaan Nusantara disedot buat mengisi kantong kolonial. Jadi rempah-rempah yang awalnya itu cuma bumbu dapur berubah jadi alasan eksploitasi ekonomi besar-besaran. Oke, dari aspek ekonomi kita udah selesai. Kita lanjut ke aspek politik. Kalau dari aspek politik ini lumayan agak kompleks ya. Jadi bagi VOC itu monopoli itu nggak cukup. Maksudnya bagi Belanda juga. Terus Belanda tuh pengen banget kontrol penuh. Makanya mereka menjajah daerah-daerah penting. Mereka tuh bikin sistem pemerintahan kolonial. Jadi raja-raja lokal itu dijadiin boneka. Kayak contohnya di Ternate dan Tidore. Mereka diadu domba tuh supaya dapat keuntungan lah. Akhirnya kekuasaan tradisional dilemahkan. Terus hukum-hukum Belanda dipaksain ke masyarakat kita. Akhirnya penjajahan ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga strategi politik. Licik buat menjaga dominasi mereka. Emang terkesan jahat sih. Makanya kita tuh harus menghindari kita tuh harus melawan penjajah ya guys. Dan jangan menormalisasikan kolonialisme. Lalu aspek terakhir yang saya pilih itu ada aspek budaya. Tapi nggak semua pengaruh Belanda itu buruk ya guys. Meski banyak yang merugikan. Di bahasa, kita kenal kata-kata kayak kantor, sepatu, atau pendidikan yang asalnya dari Belanda. Terus, lalu ada di bidang pendidikan, mereka ngenalin sekolah modern, walau awalnya itu cuma buat kalangan tertentu, di agama dan seni. Terus, mereka tuh, maksudnya pengaruh Eropa, bikin muncul gaya-gaya arsitektur baru, seperti yang ada di kota tua itu ya, arsitektur Indis namanya. Terus musik keroncong sampai sistem administrasi modern. Budaya kita sekarang adalah hasil campuran unik dari warisan itu, baik dan buruk. Kayak dari 3 aspek itu jadi bisa kita simpulkan kalau lewat ekonomi, politik, dan budaya, penjajahan Belanda itu ninggalin monopoli rempah-rempah, meninggalkan jejak dalam di sejarah Indonesia. Dari monopoli rempah-rempah sampai kata-kata yang kita ucapin tiap hari. Semua itu bukti kalau masa lalu nggak cuma ada di buku, tapi masih hidup di sekitar kita. Cukup dari Teguh Syaran Rewasya. Semoga pengayaan saya diterima, Sir.